Selamat siang. Judul pembahasan kita hari ini adalah strategi untuk bersaing di pasar internasional. Sebuah pertanyaan, mengapa perusahaan-perusahaan memutuskan untuk memasuki pasar internasional? Ada 5 jawaban setidaknya yang bisa saya sharingkan di sini. Yang pertama adalah untuk mendapatkan konsumen baru tentu saja. Ke negara lain, tentu saja peluang untuk mendapatkan tambahan jumlah konsumen akan terbuka dengan lebar. Jadi untuk mendapatkan konsumen baru dan sekaligus secara bersamaan memenuhi kebutuhan mereka, konsumen-konsumen baru tersebut. Kedua, untuk mencapai biaya rendah, low cost, melalui ekonomi skala, pengalaman, dan daya beli yang meningkat. Just to remind us bahwa ekonomi skala itu adalah fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi atau output. Alasan yang ketiga, kenapa perusahaan-perusahaan memutuskan untuk memasuki pasar internasional untuk menggali kompetensi inti lebih jauh lagi. Kompetensi inti, in case kita lupa, adalah sebuah aktivitas internal yang dilakukan oleh perusahaan yang dilakukan dengan luar biasa, dengan baik, sangat baik, yang sesungguhnya aktivitas itu adalah juga sesuatu yang sentral di dalam strategi mereka dan di dalam kunci kesuksesan kompetitif mereka. Dan yang keempat, alasannya adalah untuk memperoleh akses kepada sumber daya dan kapabilitas yang berada di pasar asing. Jadi mungkin di negara kemana perusahaan kita berekspansi itu ada sumber daya yang tersedia yang bisa kita peroleh yang akan menolong kita untuk mencapai kesuksesan. Mungkin di negara itu ada kapabilitas tertentu yang tidak ada di negara kita yang akan membuat kita semakin maksimal dalam bisnis kita. Dan alasan yang terakhir, last but not least, adalah untuk meraih akses kepada input produksi yang berbiaya lebih rendah. Misalnya mungkin tenaga kerja di negara kemana kita berekspansi, tenaga kerjanya lebih murah mungkin. Nah, itu adalah alasan yang kelima. Inilah alasan-alasan mengapa perusahaan-perusahaan memutuskan untuk memasuki pasar internasional. Nah, di dalam bersaing di kancah internasional ada strategi-strategi yang bisa dipilih. Yang pertama adalah strategi multi domestik, yang kedua adalah strategi global, dan yang ketiga adalah strategi transnasional. Akan saya jelaskan satu persatu. Strategi internasional artinya adalah sebuah strategi untuk berkompetisi di 2 atau lebih negara sekaligus, di negara kita sendiri dan di satu negara lain atau lebih negara lain. Strategi multi domestik adalah strategi di mana sebuah perusahaan memvariasikan tawaran produk maupun pendekatan kompetitifnya di negara-negara yang berbeda. Jadi beda negara beda tawaran produk, beda negara beda pendekatan kompetitif. Sebagai respon atas preferensi pembeli dan kondisi pasar yang berbeda-beda. Ini adalah strategi internasional Think Local, Act Local yang difasilitasi oleh pengambilan keputusan desentralisasi tingkat lokal. Contohnya apa ya? Mungkin kalau kita bicara tentang perusahaan Danone misalnya, di dalam membuat dairy product, maka Danone itu berekspansi ke beberapa negara dan di negara yang satu dengan negara yang lain produknya itu beda, produknya beda, nggak ada nggak ditetapkan standar tertentu sehingga di semua negara menjual produknya sama. Ini produknya beda-beda tergantung dari kondisi pasar di negara tersebut. Okay? Itu strategi multi domestik. Think local, act local. Next adalah strategi global. Ini adalah strategi di mana perusahaan menerapkan pendekatan kompetitif dasar yang sama di semua negara tempatnya beroperasi. Dimanapun, negara manapun perusahaan beroperasi, maka dia punya pendekatan kompetitif dasar yang sama. Berupaya membangun merek global dan melakukan koordinasi dengan kendali kuat dari kantor pusat. Kantor pusat berperan penting. Ini disebut pendekatan think global, act global. Contoh, oke, Harley Davidson, David Harley Davidson, sebuah merek motor ya, motor yang tidak murah tuh. Nah,
Jadi di negara manapun Harley Davidson akan memproduksi motor dengan spesifikasi tertentu dan tidak dibedakan Harley Davidson buat Indonesia, Harley Davidson buat Amerika, Harley Davidson buat Inggris dan seterusnya. Strategi berikutnya adalah strategi transnasional. Ini adalah sebuah pendekatan think global, act local yang menggabungkan elemen dari strategi multidomestik dan strategi global. Ini kombinasi. Contoh mungkin Starbucks, oke, di banyak negara ada Starbucks, tetapi di negara tertentu Starbucks tetap mempertahankan suatu standar tertentu, misalnya ambience dari shopnya mereka. Kita kalau ke Starbucks suasananya kan tertentu ya, tetapi ada yang khas yang mungkin diberikan pada negara yang tertentu. Jadi kalau bicara tentang Indonesia, moga-moga aja ada seblak frappuccino. Ya, mungkin seperti itu. Nah, di dalam bisnis internasional ada bentuk-bentuk bisnis yang bisa dipilih juga ketika kita melakukan pelebaran sayap ke luar negeri. Yang pertama adalah exporting, yang kedua adalah lisensi, yang ketiga adalah foreign subsidiary. Ini bicara tentang membangun cabang di tempat lain. Oke, kemudian ada greenfield strategy, ini menarik sekali. Lalu ada joint venture, dan terakhir adalah strategic alliance. Penjelasan mengenai keenam bentuk bisnis internasional ini akan saya paparkan di video berikutnya. Terima kasih karena sudah menyaksikan dan menyimak. Oh iya, nggak boleh lupa nih, materi yang saya bagikan referensinya adalah dari sebuah buku berjudul Crafting and Executing Strategy, The Quest for Competitive Advantage Concepts and Cases, tulisan Thompson and Friends. Thank you everyone. Goodbye.